Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial pernikahan Surabaya Mengaji. Dan sekarang kita memasuki yang episode kedua bersama guru kita yaitu Ustadz Gema Ilhami Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabar antum, sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, di episode kedua ini Ustadz, kita akan membahas berkaitan dengan hukum menikah Ustaz. Beberapa pemuda dia bimbang untuk apakah saya itu udah butuh nikah atau belum. Apakah emang nikah itu sunnah bagi saya atau wajib bagi saya. Ini mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya Ustaz. Silakan Ustaz. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hukum asal menikah itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan ini berdasarkan dalil yang datang dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Ya, misalkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah berfirman, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang hidup sendiri di antara kalian. Dari ayat ini itu menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak dianjurkan untuk hidup menjomblo. Artinya dia disuruh untuk mencari pasangannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, hukum asal menikah itu bahkan disuruh menikah lebih dari satu. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah wanita yang kau senangi 2 atau 3 ataupun 4. Nah, ini dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika engkau sudah mampu untuk menikah, maka segeralah untuk menikah. Jadi kata-kata falyatazawwaj di situ itu termasuk sifatnya, kata para ulama itu masuk ke dalam kategori anjuran yang sangat ditekankan, ya, litakid, ya. Belum sampai pada, ada yang mengatakan belum sampai pada derajat yang benar-benar diwajibkan sekali, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah fit tafsil, ada perinciannya. Nah, oleh karena itu kata para ulama, kalau kita melihat ke arah individunya, maka hukum pernikahan itu bagi individu tertentu itu ada 3. Yang pertama, dia menjadi wajib. Kapan ini menjadi wajib? Ketika seorang atau laki-laki lah, kita bisa bahasakan laki-laki ya, ketika dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya, dia sudah berusaha untuk berpuasa, namun ternyata dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya, ternyata kecondongan dia untuk keluar dari perbuatan tersebut sehingga dia tidak terjatuh dalam zina adalah dengan menikah, maka di situ hukumnya adalah wajib. Sedangkan yang kedua yaitu masuk dalam kategori sunnah. Ya, kapan hukum ini berlaku dalam diri seorang? Ketika misalkan si laki-laki tersebut atau perempuannya, dua-duanya lah kita katakan, dia masih mampu untuk menahan syahwatnya dengan dia berpuasa, dia mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan zina, dia tidak terjatuh dalam sarana yang mengantarkan dia ke dalam perzinahan. Artinya dia masih mampu dalam koridor-koridor tertentu tersebut, maka dalam hal ini dia masih dikatakan sunnah dalam pernikahan itu. Ya, jadi dia belum pada tahap yang benar-benar membutuhkan. Apalagi mungkin dia bisa dikatakan masih muda juga, dia pingin menambah ilmu terlebih dahulu, dia pingin sekolah, maka tidak ada masalah dalam masalah itu. Yang penting dia masih bisa menahan syahwatnya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu masuk dalam kategori makruh, kata para ulama. Kapan ini? Ketika misalkan orang tersebut terkena penyakit atau dia tidak ada syahwat. Ya, ini menjadi makruh karena dengan dia memaksa untuk menikah bisa jadi dia akan memudaratkan istrinya nanti atau memudaratkan suaminya, atau mungkin kalau tidak ada syahwat maka dia tidak akan menunaikan kewajiban dia sebagai suami ataupun istri dalam melayani pasangannya tersebut. Maka dalam kondisi ini kalau memang dia punya penyakit yang penyakit itu berbahaya, apalagi sampai bisa menjadikan dia tidak ada syahwat dalam dia menikah nantinya, maka dalam hal ini memaksa diri untuk menikah dia justru berdosa. Nah, ini penafsiran dari kalangan para ulama, dan tinggal dilihat nanti kita masuk ke dalam orang yang keberapa. Kalau orang yang pertama maka segeralah untuk menikah. Tapi kalau golongan yang kedua, ya kita pun tetap dianjurkan untuk segera menikah. Adapun kalau golongan yang ketiga, maka mungkin Allah memiliki rencana yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di serial pernikahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.